dan bercanda. Di sini kami bermakna, di rumah dunia tercinta. Korupsi, salah satunya harus dilawan dengan pena. Karena kalau sembako itu alamatnya ke toilet, kalau sembako buku alamatnya untuk masa depan. Tokoh Roy ini kalau saya boleh mengatakan itu hasil riset selama 6 tahun. Raket, kelereng, sama buku membuat saya lupa bahwa saya berlengan satu. Halo, saya Golagong, Duta Baca Indonesia 2021-2025 meneruskan perjuangan Mbak Najwa Shihab. Nama asli saya Heri Hendrayana Haris. Kenapa saya dipanggil Golagong? Itu 34 tahun yang lalu. Saat itu tahun 1988, saya dari Serang membawa manuskrip ke majalah Hai di Kompas Gramedia. Mas Wendo almarhum ya, Mas Wendo dan Mbak Retno mengatakan bahwa serial saya judulnya Balada Si Roy itu akan dimuat, bagus, cocok dengan identifikasi majalah Hai yang berubah jadi majalah pria. Nah, Roy ini kan tentang cowok maco. Nah, tapi nama Heri Hendrayana Haris tidak eye-catching gitu, tidak marketable. Jadi Sunda pisan lah. Jadi kurang Balada Si Roy, Heri Hendrayana Haris gitu. Pulanglah saya ke rumah, lalu saya bilang ke bapak sama emak ya, "Pak, emak, diterima nih Balada Si Roy." Bapak saya nyeletuk, "Wah, gol!" Karena bapak saya kepala sekolah, guru olahraga, dia atlet. Kata ibu saya, "Bener nih, gol, iya. Nah kalau misalnya kamu jadi penulis, harus tulisannya itu harus menggema, harus tersisa kayak bunyi gong. Kalau bunyi gong itu kan dipukul, gong itu menggema. Jadi membekas di hati pembaca. Kalau kamu sukses jadi penulis, tidak boleh sombong." Saya memang secara akademis ya karena saya tidak begitu antusias di dalam kuliah itu ya. Kalau dianalisis kita tahu semua lah di era itu bagaimana perkuliahan ya. Seperti sekarang lah misalnya ada kelompok yang pengen ngejar gelar saja dan sebagainya. Tapi teman-teman saya baik lah. Sekarang pada jadi dosen. Nah saya termasuk yang tidak antusias kuliah, tapi lebih suka traveling. Nah ketika pada bikin skripsi, saya banyak tidak ikut ujian gitu ya. Akhirnya saya bilang ke bapak, "Ini kayaknya saya harus memilih salah satu. Saya mau riset, saya mau teman-teman saya bikin skripsi, saya mau riset. Saya janji skripsi saya Balada Si Roy. Jadi kalau teman saya bikin skripsi, saya bikin novel." Dan itu alhamdulillah karena saya tekuni dengan serius, ilmu-ilmu sastranya udah dapat di kampus. Jadi saya di Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran. Jadi saya dapat ilmu banyak yang menurut saya sudahlah, saya tidak butuh gelar, tidak butuh sertifikat. Nah, jadi itu barangkali yang sekarang disebut merdeka belajar. Menulis dan membaca, belajar dan tertawa. Di sini kami bahagia, di rumah dunia tercinta. Menari dan berwarna, belajar dan bercanda. Di sini kami bermakna, di rumah dunia tercinta. Mari kawan bukalah mata, memandang dunia gembira. Mari kawan bukalah hati, di rumah dunia tercinta. Di rumah dunia tercinta. Di rumah dunia tercinta. Saya ingat waktu SMA kelas 1, jadi waktu itu saya udah mulai nulis puisi ya. Nah saya sering kan ke Pasar Senen atau ke perpustakaan di Jakarta, ke Salemba misalnya, ke Cikapundung di Bandung. Nah saya
sama berdoa minta sama Allah ya Allah kalau saya sukses jadi penulis, saya akan bangun gelanggang remaja seperti di Planet Senen, seperti di Bulungan, seperti di Jalan Merdeka. Itu Ali Sadikin tuh, jadi karya besar Ali Sadikin buat saya. Saya membayangkan anak-anak muda Banten masa depan nggak boleh susah seperti saya untuk belajar sastra, jurnalistik, dan film. Jadi saya otodidak benar-benar, nggak punya mentor saya. Nah saya dengan teman-teman saya, Toto Esteradi, Chris Revolta, Andi Suhud, sama Uji ya, itu bersiasat. Saya tidak akan menekuni sastra murni, puisi karena uangnya sedikit. Jujur itu saya. Maka saya harus membuat novel, saya bayangkan harus bestseller, lalu dapat uang banyak dari situ, maka mimpi-mimpi saya harus diwujudkan. Nah itu saya bekerja keras di situ, saya sampai bekerja di Jakarta, bekerja di TV. Intinya Serang atau Banten yang dekat dengan Jakarta, tradisi menulisnya yang diwariskan oleh dulu ada Syekh Nawawi Al-Bantani, ada Husain Jadiningrat, ada Multatuli. Setelah itu kosong, vakum. Nah saya bilang ke teman-teman saya, kita harus hidupkan lagi tradisi menulis itu. Dan saya siap mengeluarkan uang. Nah makanya saya cari istri seperti Tias Tatangka itu, proposal pernikahan saya begitu. Jadi kamu siap nggak jadi istri saya? Kalau saya dapat uang lebih di luar kebutuhan keluarga, saya mau subsidikan ke gelanggang remaja. Jadi intinya saya kalau dalam ideologi saya tuh mohon maaf nih, korupsi salah satunya harus dilawan dengan pena. Saat itu di Indonesia sejak era Soeharto, korupsi di daerah-daerah udah merajalela, sangat tidak transparan. Seperti itu sih saya tujuannya membuat Rumah Dunia ini, ingin membentuk dan mencerdaskan generasi baru di Banten. Syukur-syukur bisa meluas di Indonesia. Saya dikukuhkan sebagai Duta Baca Indonesia yang meneruskan perjuangan Najwa, terus Andi Noya, dan yang pertama itu Tantowi Yahya. Selain mengampanyekan budaya baca, nah sekarang saya ditambahi program kerja turun ke lapangan. Selain mengajak membaca, mengajari menulis. Tidak harus seperti saya menjadi seorang novelis, tapi Jepang misalnya kenapa menjadi hebat, karena semuanya dituliskan. Nah jadi ketika saya dikukuhkan jadi Duta Baca 30 April, dalam waktu 1 bulan itu betul-betul euforia. Teman-teman saya nggak percaya, wah Gulagung jadi Duta Baca, cantik juga enggak, ya kan? Nah tiba-tiba ya orang kampung nggak punya sarana prasarana yang mendukung, nggak ada. Saya nggak kerja lagi di TV, saya cuma punya YouTube, Gulagung TV itu punya itu doang. Ya sama medsos. Saya bilang ke perpustakaan, nggak salah nih milih saya nggak punya apa-apa gitu selain semangat aja. Nah akhirnya selama saya coba praktekkan di Banten, jadi saya warming up lah kalau dalam olahraga itu. Saya mau coba pemanasan di Banten dulu, di Banten dengan teman-teman relawan Rumah Dunia dan Motor Literasi. Jadi saya ada 2 nih. Nah ini salah satu contohnya, Motor Literasi ini relawan menuliskannya, jadi berhasil di Rumah Dunia. Jadi kegiatan mereka cuman motor, bawa buku, sesuatu yang biasa tapi jadi luar biasa ketika dituliskan. Nah, ini yang sedang saya ajarkan. Selama sebulan itu alhamdulillah pertunjukan seni yang konsep program kerja saya, pertunjukan seni, pameran buku, orasi budaya, orasi literasi, aneka lomba literasi menggambar, lalu hibah buku. Kemarin hari Pancasila kami bagi-bagi sembako plus buku. Karena kalau sembako itu alamatnya ke toilet, kalau sembako buku alamatnya untuk masa depan. Nah, itu salah satunya itu, selain seminar literasi. Saya kalau nggak salah sehari sebelumnya saya WA ke Mbak Najwa, minta saran dan minta doa itu. Mbak Najwa, ini saya diamanahi meneruskan Mbak Najwa bla 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 bla. Dan Mbak Najwa senang ya. Mbak Najwa bilang, dan dia juga ngasih testimoni bahwa di era kami gitu ya, sudah terbentuk brand Duta Bacanya udah melekat. Kalau ditangani Mas Gong, kan dia sebagai wartawan tidak sebebas saya waktunya.
Nah, dia bilang ke publik itu kalau sekarang Duta Bacanya Golagong dukung karena akan lebih maksimal karena Mas Gong lebih banyak waktunya untuk bisa turun ke desa-desa. Jadi intinya Mbak Najwa menyambut baik. Nah, saatnya sekarang diberikan ke pegiat literasi. Seperti itu. Toko Roy ini kalau saya boleh mengatakan itu hasil riset selama 6 tahun. 81 sampai 87 saya riset. Nah, jadi banyak pembaca yang merasa dirinya jadi Roy karena itu keberhasilan riset. Gitu. Wah, Roy gua nih, gua banget. Kayak gitu. Ada yang nuduh, Golagong ya Roy. Kata saya Roy itu kita semua. Jadi saya dilibatkan sejak awal mensupervisi naskah gitu ya. Nah, setelah selesai praproduksi, ya saya juga diajak untuk melihat lokasi syuting. Pemainnya juga 2 tahun mencari dari 2018 sampai 2020 sampai saya merasa puas gitu ya. Nah, setelah itu saya percaya sama Fajar sama Susanti sebagai produsernya. Di lokasi syuting saya tidak tiap hari, seadanya waktu lah datang lihat proses syuting, dan konon waktu preview kemarin juga saya lagi ada acara dan saya juga memilih tidak menonton preview karena khawatir mengganggu konsentrasi mereka. Saya mau duduk aja lah di bioskop, makan popcorn sama mantan pacar, istri maksudnya ya. Udah nikmatin itu. Nah, beberapa teman yang preview katanya melebihi ekspektasi. Jadi artinya secara visual itu balada itu muncul. Saya beruntung sekali ya mendapatkan perempuan Solo, Tias Tatangka. Jadi saya waktu itu mengajukan proposal pernikahan ya tanda kutip. Jadi kalau misalnya menikah sama saya resikonya begini, diizinkan tidak saya berkomunitas. Ketika ditanya nanti banyak ninggalin, enggak, komunitasnya di halaman belakang rumah. Jadi kita cari rumah, saya udah punya tanah, jadi udah mengincar ini kebun. Jadi saya udah memang sengaja membeli tanah itu, survei. Nah, akhirnya kalau gitu biar saya ngurus. Nah, udah istri, anak-anak juga, alhamdulillah, sahabat-sahabat, lingkungan ini juga, Kampung Ciloang mendukung sekali saya tinggal di sini. Itu ada perayaan Hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 5 Oktober tahun 71 di Kota Serang di alun-alun. Rumah kami waktu itu di Komplek Pedanka di alun-alun, persis di sebelah selatan. Nah, ada pesawat para penerjun dari ABRI tadi ya di alun-alun. Nah, disitulah kami waktu itu sedang perang-perangan. Film Jenderal Kancil Ahmad Albar kalau nggak salah tuh sedang tren waktu itu. Jadi ya kami berebut untuk jadi jenderal, jadi pemimpin. Nah, ketika terjun-terjunan, kami terjun-terjunan dari pohon. Itu untuk memilih siapa yang berani lebih tinggi jadi jenderal. Nah, saya dengan satu orang lagi lebih tinggi, tapi ketika mau melompat, tiba-tiba kepleset, jatuh. Menahan dengan tangan kiri, jadi lepas ininya. Engselnya di Serang belum ada dokter, dibawalah ke dukun. Memang tradisional ya. Dipijat, diurut, tapi ternyata gagal. Busuk, dibawa ke Sibiset, langsung diamputasi. Raket, kelereng, sama buku membuat saya lupa bahwa saya berlengan satu. Dan akhirnya bagi saya seperti kehilangan beberapa kilo daging saja. Lelaki harus pergi, tapi juga harus pulang. Karena ada yang mengasihi dan dikasihi. Kebahagiaan itu harus diperjuangkan, bukan dengan cara mengemis atau minta dibelas kasihan.